Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahida wa rabban syahida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun ja'ana bil bayyinati wal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap jamaah salat fardu Jumaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu khatib berpesan dan berwasiat kepada para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi khatib, untuk sama-sama mari senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Mari kita sebagai hamba Allah beriman, maka kita dituntut untuk senantiasa patuh, taat, tunduk pada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kita dituntut untuk meninggalkan dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah dengan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala kelak akan membuahkan hasil, yaitu yang senantiasa kita tunggu-tunggu, yaitu harapannya yang sama, kita berharap bersama bahwa kelak nanti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ajal kita sampai. Kami berharap kepada Allah agar kita semua diwafatkan Allah tetap dalam keadaan Islam, iman dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntungnya seorang hamba yang tatkala dia hidup di dunia ini, maka hidupnya senantiasa dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh-boleh saja andai kata ada seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sepatutnya dia harus bercermin, artinya dia harus mengetahui apa sesungguhnya ciri-ciri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisalah kita melihat, menilai melalui firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah nyatakan, faqala ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu ada ciri-ciri tertentu. Yang pertama, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Orang yang beriman itulah seseorang yang apabila disebutkan nama Allah di hadapannya, dia mendengar nama Allah yang begitu agung disebutkan, wajilat qulubuhum, maka orang itu pasti akan ada rasa getar di hatinya, pasti akan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada seseorang melalui ucapannya dia mengaku beriman, tetapi kalau ternyata begitu diucapkan nama Allah, begitu disebutkan nama Allah di hadapan dirinya, namun ternyata dalam hati orang yang mengaku beriman itu tak ada sedikit pun rasa takut kepada Allah, tak ada sedikit pun getar dalam hatinya, maka patut dipertanyakan keimanan orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ia benar orang itu beriman kepada Allah, atau hanya sekadar mengaku saja di mulut, mengaku sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hadirin rahimakumullah, begitu banyak di akhir zaman orang yang begitu mudahnya mengaku mukmin, orang yang begitu mudahnya mengaku sebagai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi begitu disebutkan nama Allah, seakan-akan mereka tidak peduli, seakan-akan mereka tidak mau tahu lagi bahwa itu disebutkan adalah nama Allah, nama zat yang maha mulia, Tuhan semesta alam. Sebagai contoh yang simpel, yang gampang saja, begitu umat manusia, begitu umat Islam, begitu orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar panggilan azan hayya 'alas shalah, maka orang yang pasti ada imannya, maka dia akan memahami bahwa itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, panggilan dalam bentuk kepada hamba untuk sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi lain, itulah hakikatnya panggilan Allah sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Maka beruntung apabila hamba itu menyadari, memahami kalau sesungguhnya hamba itu disayang oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, tentunya dengan cara di antara Allah memanggil untuk mendirikan salat, maka hamba itu pun pasti akan meninggalkan sejenak kesibukan-kesibukan dunianya. Apalagi terlebih khusus apabila diserukan panggilan azan untuk menunaikan ibadah salat Jumat, yang jelas-jelas satu-satunya salat yang namanya tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah, Allah sudah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Allah panggil kepada hamba-hambanya yang beriman, hai orang-orang beriman, apabila diserukan kepada kalian panggilan salat untuk menunaikan salat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kalian, buruan, cepat-cepat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazarul bai', tinggalkan yang namanya transaksi jual beli. Maka jelas dalam hukum fikih dijelaskan, tak akan sah yang namanya transaksi jual beli yang dikerjakan, yang dilaksanakan tatkala dilaksanakannya ibadah salat Jumat, karena itu berarti bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah suruh untuk meninggalkan yang namanya transaksi jual beli tatkala dilangsungkannya ibadah salat Jumat. Jadi jelas hadirin rahimakumullah, ciri orang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang introspeksi diri masing-masing, jangan lihat orang lain, tetapi berkacalah kepada diri kita, tanyakan pada diri kita masing-masing, masihkah dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apabila iya, masih ada rasa takut, maka itu bukti bahwasanya diri kita betul-betul termasuk hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ciri orang beriman hadirin rahimakumullah,
Apa ciri yang kedua? Allah jelaskan kembali, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang yang beriman itu adalah seseorang yang apabila dilantunkan, dibacakan di hadapannya ayat suci Al-Quran, zadathum imana, maka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran itu menyebabkan semakin bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi salah satu bukti mukjizatnya Al-Quran. Yang jelas-jelas Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dilantunkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, maka sepatutnya orang yang beriman itu senantiasa akan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadirin rahimakumullah, terjadi fenomena di akhir zaman. Satu peristiwa dalam satu acara, tatkala dibacakan ayat suci Al-Quran, tatkala dilantunkan Al-Quran, tetapi sudah begitu banyak orang-orang kurang ajar. Al-Quran dibacakan, bukan lagi dihormati, tetapi dia nistakan. Al-Quran dibacakan, dengan beraninya mereka menyawer orang-orang sedang membaca Al-Quran. Bahkan para pendengarnya sudah tidak peduli lagi bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang begitu agung, sehingga mereka dengan semena-menanya tatkala Al-Quran dibacakan, mereka berani bertepuk tangan, bahkan ada yang bersiul-siul, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah pantas orang semacam ini mengaku beriman kepada Allah, padahal mereka tak peduli dengan Al-Quran, sudah tak lagi menunjukkan menghargai akan mulianya Al-Quran, padahal jelas Al-Quran itu yang nanti akan memberikan syafaat, pertolongan bagi mereka-mereka yang sewaktu hidup di dunia mereka baca Quran, mereka mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Bahkan Nabi sampai sabdakan, iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kelak Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat sebagai syafi'an, pemberi syafaat, yakni penolong bagi orang itu nanti di yaumil qiyamah. Namun satu sisi, tatkala membaca Al-Quran, hai para qari, hai para qari'ah, qari pembaca Al-Quran yang laki, qari'ah pembaca Al-Quran wanita, luruskan niat anda tatkala membaca Al-Quran. Pasang niat biar betul, pasang Al-Quran, pasang niat membaca Al-Quran sebagai tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran bukan sebagai ajang pamer, bukan semata-mata ingin menunjukkan keahliannya, kemahirannya di dalam lantun Al-Quran. Kenapa? Karena khawatir terjadi apa yang Nabi sabdakan, kam min talil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Al-Quran tapi dia tak menghargai Al-Quran, bahkan tak memahami isi kandungan Al-Quran. Wal Quranu yal'anu, padahal Al-Quran itu mengutuk, melaknat orang yang membaca Al-Quran itu. Dengan sebab apa? Yang bacanya niatnya salah, baca Al-Qurannya niatnya ingin dipuji, baca Al-Qurannya niat ingin memamerkan keahliannya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul mencintai Al-Quran, tunjukkan sikap kita tatkala ada seseorang, ada oknum-oknum yang berani mencaci maki Al-Quran, menghina, maka apakah pantas kita diam saja, tak ada reaksi? Nauzubillah min dzalik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan solusi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat bentuk kemunkaran di hadapan kalian, hendaknya dia yang melihat itu yughayyirhu biyadihi, mencegahnya dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, tak sanggup dengan tangannya, artinya dia tak punya kemampuan, tak punya kekuasaan,
maka solusi yang kedua, fabilisani, dengan lisannya dia tegur, dia nasihati, dia ingatkan akan kesalahan-kesalahan tersebut supaya di hari kemudian tak terulang lagi akan kesalahan tersebut. Solusi ketiga, fa illam yastati fa biqalbi, maka tak sanggup juga dengan lisannya, dia nasihati, dia tegur, dia ingatkan, namun tak digubris, tak didengarkan, maka jalan yang terakhir kata Nabi, fa biqalbi, maka dengan cara hatimu. Artinya tanamkan rasa kebencian dalam hati kita kepada perbuatan kemunkaran tersebut. Oleh karenanya beruntung bagi siapa-siapa orang yang memuliakan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali sabdakan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran senantiasa berada di hadapannya, artinya dia jadikan Al-Quran sebagai pemimpinnya, baik dalam kehidupannya maupun buat nanti urusan akhiratnya. Dia senantiasa berpatokan, berpedoman dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, qadahu ilal jannah, maka kelak Al-Quran itu yang akan menuntun dia masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu ay wara'a dhahri saqahu ilan nar. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran berada di belakang punggungnya, artinya dia tak peduli lagi dengan Al-Quran, dia tak hormat lagi dengan Al-Quran, berani menistakan Al-Quran, hati-hati. Maka kalau Al-Quran itu saqahu ilan nar, yang akan menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Yang terakhir, ciri orang beriman setelah adanya rasa takut dalam hati tatkala disebutkan nama Allah. Kedua, semakin bertambahnya keimanan mereka tatkala dibacakan Al-Quran. Maka puncaknya yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu senantiasa mereka yang senantiasa berpasrah, bertawakal, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita hadirin rahimakumullah sebagai manusia hanya mempunyai kemampuan untuk berikhtiar, untuk berusaha, sedangkan hasil bagaimana tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya orang mukmin yang hakiki, mukmin yang sejati adalah mereka-mereka yang tak pernah lupa, alias yang senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan isi khutbah yang singkat ini menjadi tambahan pelajaran buat kita untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita, mengampunkan segala kesalahan kita, memurahkan rezeki kita, menunaikan hajat kita, dan semoga nanti di yaumil qiyamah Allah bangkitkan kita mendapatkan kitab kita dari sebelah kanan yang menjadi simbol bahwa kelak semoga Allah jadikan kita nanti termasuk menjadi calon-calon penghuni syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bit-ta'ati wat-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الأمر علينا متشابها فنتبع الباطل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.